Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kita hadir dalam kajian ilmu yang Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Itqanul Himam Rantau akan membahas Al-Hikam hikmah ke-62. Siapa yang tidak mensyukuri berarti ingin kehilangan nikmat ya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti ingin kehilangan nikmat. Menarik ini dan nanti kalau masih ada waktu kita lanjut ke hikmah ke-63. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian online Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah, pagi ini Senin 23 Syawal 1447 Hijriah, tepatan dengan tanggal 13 April 2026. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan perdana kita ini setelah libur lebaran, Allah limpahkan dengan anugerah rahmat dan keridhoannya. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam, sebuah karya yang sangat monumental, yang menjadi salah satu masterpiece dari seorang alim, seorang ahli hikmah, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar yang berasal dari Alexandria, Mesir, yang membuat kita merasa dinasehati dengan kalam-kalam yang hikmah, yang sangat bijak, yang merupakan summary dari Quran dan hadis, serta kalam-kalam para ulama, para sahabat, salafus saleh, sehingga lebih mudah dan lebih indah kita menerima nasihat-nasihat dalam bentuk quotes atau kalam-kalam hikmah seperti ini. Dan alhamdulillah
kita akan masuk ke kalam hikmah yang ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila angkal al-hikmatu tsaniyatu wa sittun. Hikmah ke-62. Man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Baik, di sini Syekh Ibnu Athaillah berbicara tentang nikmat. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka sungguh dia seperti memposisikan dirinya ingin kehilangan nikmat tersebut. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, ta'arrud itu sebenarnya apa ya? Berpotensi ya, ada potensi. Tapi belum pasti hilang nikmatnya. Makanya bahasanya ta'arrada. Ta'arrada itu apa? Memposisikan diri berpotensi mendapatkan atau berpotensi kehilangan nikmat. Jadi orang yang tidak bersyukur, dia sebenarnya memposisikan dirinya ya memiliki potensi yang tinggi untuk kehilangan nikmat tersebut. Tapi belum tentu hilang juga nikmatnya. Nanti kita akan bahas itu. Intinya orang yang tidak bersyukur, maka dia harus bersiap-siap jika nikmat itu nantinya hilang, cabut. Tapi waman syakaroha, barang siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, faqad qayyadaha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut dengan tali kekangnya. Ya, ekol itu tali kekang ya, seperti kalau kita pelihara sapi atau kambing agar tidak lepas dan tidak kabur, maka kita ikat dengan tali kekangnya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah membahas di sini tentang dua golongan manusia. Ya, yang ketika dia diberi nikmat, ada dua golongan manusia dalam merespon nikmat tersebut. Satu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka dia memposisikan dirinya berpotensi kehilangan nikmat tersebut. Dan yang mensyukurinya, maka sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut dengan tali kekangnya. Artinya dia justru akan mendapatkan dan menerima nikmat tersebut terus-menerus. Jadi seolah-olah nikmat itu sudah diikat. Jadi tidak akan pergi kemana-mana. Gitu ya. Baik. Nah, di sini Syekh Buti dalam penjelasannya mengawalinya dengan keseharian manusia kebanyakan, Bapak Ibu. Artinya gini, dalam keseharian manusia yang pada umumnya gitu ya, pada manusia kebanyakan, mereka kan selalu mengucap syukur dengan lisan. Misal, ketika ditanya gimana kabar kamu, alhamdulillah baik. Ya. Atau dalam acara-acara setiap MC, protokoler atau kemudian para pengisi acara atau yang memberikan sambutan selalu mengucap nashkurullah, nahmadullah, yang selalu mengawalinya mari kita sampaikan pujian kepada Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu selalu begitu gitu kan. Nah, apakah, pertanyaannya gini, apakah
tradisi seperti itu yang selalu manusia mengulang-ulang kalimat syukur dan bahkan mengucap alhamdulillah dengan lisan, itu sudah bisa dikategorikan berarti orang itu mensyukuri nikmat, gitu ya. Apakah kalimat alhamdulillah dan untayan rasa syukur dengan lisan itu bisa dianggap bahwa orang itu kemudian sebagai orang yang bersyukur atas nikmat Allah, gitu ya. Padahal kalau kita melihat Quran surat Saba, ya, surat 34 ayat 13, Allah sendiri yang menstatementkan bahwa orang-orang bersyukur itu relatif sedikit jumlahnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Gitu ya. Jadi sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, syakur ini sebenarnya nanti lawannya adalah al-kanud, Bapak Ibu. Apa surat itu ya? Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Jadi lawannya asyakur adalah kanud. Kanud itu apa definisinya? Alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'amallah. Kanud itu orang-orang yang selalu mengingat-ingat musibah. Jadi orientasi pandangan dia adalah selalu sesuatu yang negatif. Ya, selalu orientasi pandangan dia kepada tertuju mengarah kepada hal-hal yang tidak enak. Tetapi nikmat-nikmatnya dia lupa. Nah, itu namanya kanud, Bapak Ibu. Nah, lawannya kanud, syakur. Kebalikannya berarti syakur. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat-ingat nikmat Allah, yang bersyukur atas nikmat Allah dan tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu peduli terhadap musibah. Artinya tidak terlalu peduli, tidak dihitung, tidak direken sebagai sebuah sesuatu yang berarti, karena dia melihat nikmat Allah jauh lebih banyak daripada apa yang dia anggap sebagai musibah. Itu namanya syakur. Dan orang Indonesia secara naluriah itu lebih condong kepada syakur sebenarnya, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, apalagi orang Indonesia punya filosofi kalimat masih untung. Paham ya? Misalnya ada orang kecelakaan motor. Nah, jari kakinya putus satu misalnya. Nah, itu mayoritas orang Indonesia ketika melihat yang putus itu satu jari dari 10 jari yang ada di kakinya gitu ya. Itu nanti dia seringkali orang itu merespon alhamdulillah masih untung cuma satu gitu ya. Nah, itu secara filosofi dan value itulah syakur Bapak Ibu. Jadi dia tidak fokus kepada yang satu jarinya yang putus, yang hilang. Tetapi dia lebih pandangannya diarahkan kepada 9 jari yang masih utuh. Gitu. Nah kalau al-kanud, dia akan menyesali yang satu. Dia akan tidak henti-hentinya menangis. Ya, menyesali kepergian jarinya yang satu. Dan melupakan nikmat yang 9 gitu ya. Jari yang 9-nya lagi. Nah, itulah al-kanud ya. Innal insana li rabbi. Jadi di sini Allah bilang sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, di surat Al-Adiyatnya itu innal insana sesungguhnya manusia li rabbihi terhadap Tuhannya lakanud, sangat tidak bersyukur, sangat ingkar. Tuh. Jadi kanud tadi lawannya syakur. Gitu ya. Nah, kembali ke permasalahan kita tadi, Bapak Ibu. Kalau setiap orang yang mengucap syukur dengan lisan
mengucap alhamdulillah dengan mulutnya itu dianggap sudah mensyukuri nikmat Allah, artinya dianggap sebagai orang yang bersyukur, nah pasti jumlahnya akan sangat banyak. Nyata-nyatanya tadi dalam surat Saba, surat 34, ayat 13 Allah bilang, yang bersyukur dari hambaku itu sangat sedikit. Gitu. Maka kesimpulannya apa? Tidak bisa hanya dengan mengucap alhamdulillah, hanya dengan memuji kepada Allah dengan rasa syukur dengan lisan, itu kemudian dia dianggap sebagai orang yang mensyukuri nikmat. Belum dianggap seperti itu. Nah, karena makna syukur yang dimaksud apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ayyusarrifal abdu jami'a ma qad an'amallahu bihi alaihi. Atau ayyusrifal abdu jami'a ma qad an'amallahu bihi alaihi lima qad khuliqa. Ini dalamnya nih. Lima qad khuliqa min ajlihi. Jadi makna syukur yang sebenarnya yang sudah dirumuskan oleh para ulama adalah yaitu ketika seorang hamba mampu mengalokasikan, ya, mampu menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada dia untuk tujuan penciptaannya. Jadi seorang hamba menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah fasilitasi, yang telah Allah berikan untuk tujuan penciptaan manusia. Yang sama-sama sudah kita tahu, surat Az-Zariyat, surat 51, ya, di ayat ke berapa itu? Wa ma khalaqtul jinna, ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi berarti secara simpul adalah syukur itu seorang hamba menggunakan, mengalokasikan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk ibadah. Nah, simpelnya begitu. Jadi, kalau definisinya seperti itu, apakah syukur cukup diwakili oleh lisan yang selalu mengucap alhamdulillah? Nah, tidak bisa. Maka fasyukru idzan, kata Syekh Buti, maka syukur itu adalah sulukun wa tasarrufun. Maka syukur itu adalah dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perilaku. Ya. Jadi hanya dengan mengucap alhamdulillah belum bisa dikatakan bersyukur. Karena mohon maaf, berapa banyak orang yang gampang mengucap alhamdulillah, tapi nyata-nyatanya dia nggak ibadah. Sekarang ditanya gimana keadaan kamu? Alhamdulillah baik gitu ya. Tapi dia nggak sholat. Ramadan kemarin tidak puasa. Nah, dia tidak, atau setidaknya belum dianggap bersyukur. Jadi syukur itu adalah tasarruf sulukun wa tasarrufun, tindakan dan perilaku. Tindakan dan perilaku seperti apa? Tindakan dan perilaku yang menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan untuk dia beribadah. Nah, itulah makna syukur, ya, yang dirumuskan oleh para ulama. Ya, jadi bukan sekedar mengucap alhamdulillah, bukan sekedar kita mengatakan saya bersyukur kepada Allah, enggak. Ya, tapi lebih besar daripada itu dan lebih dalam lagi maknanya adalah bagaimana seorang hamba bisa melakukan, bertindak atas nikmat yang telah Allah berikan, ya, untuk tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi intinya berarti syukur itu kita harus gunakan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk tujuan penciptaannya. Nah, maka kalau dia selalu mengucap kalimat syukur dengan alhamdulillah dan kebetulan alhamdulillahnya perilakunya sesuai ya dengan apa yang diminta oleh Allah, dia beribadah, dia menjauhi segala larangan dan lain sebagainya, maka itulah yang disebut orang yang bersyukur. Tapi kalau lisannya berulang-ulang kali mengucap hamdalah, tapi tindakannya, perilakunya, ya perbuatannya tidak mencerminkan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri, artinya dia tidak ibadah, fahuwa kadzib. Maka omongan alhamdulillah dengan lisannya itu hanya sekedar bualan belaka. Ya, berarti dia orang yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjut lagi Syekh Buti membahas terus apa maksud dari seorang hamba menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk tujuan penciptaannya. Contoh, kita dikasih nikmat akal, kata Syekh Buti. Maka dipakai nih nikmat akal ini untuk mentadabbur ayat-ayat Allah yang kauniyah. Untuk supaya dia lebih mengenal kepada Allah. Untuk supaya akalnya bisa menerima bahwa Allah itu ada. Dengan keyakinannya, dengan akal dan pikirannya. Dia pakai logikanya. Bahwa tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada pihak yang mengadakan. Tadi sesuatu itu tidak ada. Kemudian kita saksikan dengan panca indera menjadi ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Logika kita, akal kita harus kita pakai. Nggak mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada tanpa ada yang mengadakan. Sepakat para ahli astronomi bahwa dunia itu tadinya tidak ada. Ya. Jadi dunia atau bumi itu tadinya alam semesta itu tadinya tidak ada di di belasan miliar tahun yang lalu lah. Ya. Jadi kalau tuh 13,8 miliar tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu sepakat para saintifik di 13,8 miliar tahun yang lalu alam semesta ini belum ada. Nah, maka yang tadinya belum ada kemudian menjadi sekarang ada dengan panca indera kita ini kita saksikan, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, itu berarti kita menggunakan nikmat akal untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Itu namanya bersyukur tuh. Ya, dan kita pakai nikmat akal kita untuk berpikir, untuk belajar, ya sekolah, kuliah, menuntut ilmu seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang tiap Senin Zoom meeting di HK Institute ini termasuk bersyukur atas nikmat akal. Karena dipakai berarti akalnya untuk berpikir, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi gitu ya. Nah, mudah-mudahan salah satu kegiatan kita ini ya dicatat oleh Allah sebagai kegiatan yang apa? Yang berarti kita dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal yang telah Allah berikan. Nikmat nikmat basar, penglihatan. Ya, dipakai pandangan ini, penglihatan ini untuk melihat hal-hal yang menambah keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kemudian melihat ada tanda kebesaran Allah, alam semesta. Nah, nikmat pendengaran, nikmat sehat walafiat, nikmat harta. Pokoknya semua nikmat-nikmat itu kita gunakan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Allah dalam Quran dan Nabi di dalam hadisnya. Yang semuanya itu nanti berujung pada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan ternyata digunakan
untuk berdosa, berbuat dosa, bermaksiat. Nikmat harta, hartanya dipakai untuk main judi, dipakai untuk bermain wanita. Sehatnya yang Allah berikan tidak digunakan untuk ke masjid, sholat, ya, digunakan justru untuk hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka orang semacam itu disebut kufur nikmat, kafirun bini'amillah. Ya ghairu syakirin lahu 'alaiha, dan dia tidak bisa disebut orang yang bersyukur walaupun zikir apa lisannya selalu mengucap kalimat alhamdulillah atau nashkurullah, saya bersyukur kepada Allah. Gak bisa disebut dengan hanya dengan seperti itu kita sebut dia orang yang bersyukur, tidak. Nah, gitu ya. Nah, ini ayatnya populer sebenarnya, surat Ibrahim surat 14 ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat ini sebenarnya indah sekali Bapak Ibu. Ayat ini menunjukkan atau menampilkan sisi kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, saya breakdown. Kenapa saya bilang ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hambanya? Mari kita analisa bersama. Lain syakartum la azidannakum. Oke. Terus wala in kafartum, ya, inna azabi lasyadid. Nah, ini ya. Nah, ini ayat Bapak Ibu ya, tadi surat Ibrahim ya, ayat 7. Quran surat 14 ayat 7. Kenapa saya katakan ayat ini merupakan tampilan dari rahmatnya Allah? Lihat Bapak Ibu. Di sini lain syakartum. Ini kalau dalam ilmu nahu atau ilmu gramatikal bahasa Arab namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kata kerja dan pelaku. Artinya kalimatnya kalimat aktif Bapak Ibu. Kalau kalian bersyukur gitu ya. Nah, jawabannya di sini ada lamul jawab dari in. Ini kan artinya jika. Artinya ada syarat di situ. Jika. Maka ketika ada syarat, ada jawabannya. Syaratnya begini, maka kamu akan begini, kan gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga kan kalimatnya begitu. Maka di sini Allah bilang, jika kalian bersyukur, maka pasti. Nah, pasti itu, terjemah pasti itu dari mana? Nih, Bapak Ibu, di sini ada nun, namanya nun taukid. Ya. Nun taukid. Nun taukid ini nun yang bertasydid. Tujuannya disematkan di dalam sebuah kalimat untuk penekanan. Jadi ada stressing point di situ. Ya sama kayak kita ngomong dalam bahasa Indonesia kan juga begitu ya. Misal ada orang pelit gitu ya, terkenal pelit. Tiba-tiba ngomong ke teman-temannya, yuk saya traktir makan gitu kan. Nah, temannya kan gak ada yang percaya Pak. Karena nggak pernah ada sejarahnya dia traktir orang gitu. Yang ada malah dia selalu minta traktir dari orang kan gitu. Maka ketika orang-orangnya, teman-temannya nggak percaya, maka dia akan berbicara dengan sedikit penekanan. Bener, saya yang bayar. Nah gitu kan. Ada penekanan. Bener, saya yang bayar. Saya yang mau traktir gitu. Ada penekanan tuh Pak. Bu ya. Nah, sama nih dalam bahasa Arab begitu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti saya tambah. Nah, gitu. Sebetulnya sih, kalau memang kita ngaku beriman, kita ngaku
bertauhid kepada Allah, percaya terhadap janji-janji Allah, mestinya kalau Allah yang ngomong, nggak usah pakai nun taukid ini juga kita harusnya mah percaya ndak? Percaya kan? Nggak mesti Allah pakai penekanan begitu kan? Harusnya percaya sudah karena Allah yang bicara. Tapi Allah tahu bahwa manusia ini susah percaya sama janjinya Allah. Tapi kalau sama janji manusia, bahkan bodohnya sama sistem yang memang dibuat untuk manusia itu bangkrut, yaitu judi online, apalagi zaman sekarang. Manusia sekarang lebih percaya judi yang bisa bikin dia kaya ketimbang menjalankan perintah-perintah Allah seperti infak, sedekah, zakat misalnya. Nah ini kan lucu, makanya Allah di situ pakai penekanan. Ada nun taukidnya di situ, la azidannakum. Saya tambah gitu ya. Nah, menariknya di sini juga pakai kalimat aktif, Pak, Bu. Ya, susunan kalimatnya sama, jumlahnya fi'liyah. Kalimat jumlah fi'liyah di sini ada fi'il, ada fa'il, ada kata kerja, ada pelaku. La azidannakum. Aku tambah untuk kalian. Bahkan SPOK nih. Ya SPO lah. Subjek, predikat, dan objek gitu ya. Aku tambah terhadap kalian. Nah, jadi kalau orang bersyukur itu sudah pasti ditambah. Wala in kafartum. Nah, indahnya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau kalian kufur nikmat, ini pakai kalimat aktif masih ini. Masih jumlah fi'liyah nih. Masih susunannya fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku. Kalau kalian kufur nikmat. Nah, menariknya di sini nggak pakai kalimat aktif Bapak Ibu. Di sini pakai kalimat yang bersifat informatif. Allah cuma bilang, kalau kalian kufur nikmat, ingat azabku itu sangat keras. Ingat azabku itu sangat pedih. Jadi Allah cuma kasih warning. Cuma kasih informasi lagi bagi yang mereka kufur nikmat. Nah, kenapa ini menunjukkan rahmat Allah? Karena kalau yang bersyukur langsung dibales Bapak Ibu. Tapi yang kufur nikmat nggak langsung. Nah, dari dua ayat inilah hikmah 62-nya Syekh Ibn Athaillah ini muncul. Makanya tadi kalimatnya apa yang pertama? Malam yashkurin ni'mah, siapa yang tidak bersyukur akan sebuah nikmat, faqad ta'arrada. Nah, itu yang tadi saya bilang. Nah, di sini kita bahas. Kalimat itu tadi kan ta'arrada. Kalau di terjemahnya Pak Mazwar, ingin mendapatkan kenikmatan. Jadi ta'arrad ini adalah sebenarnya secara harfiah artinya itu membahayakan diri sendiri. Nah, tadi kalau saya terjemahkan artinya gini. Kalau orang tidak bersyukur akan nikmat, maka dia memposisikan dirinya ya berpotensi kehilangan nikmat tersebut. Ta'arrada li zawaliha. Nah, jadi ada potensi kehilangan. Ya, potensi kehilangan nikmat. Kenapa? Di situ Syekh Ibnu Athaillah bilangnya potensi. Karena memang Allah nggak langsung, Bapak Ibu. Sama Allah nggak langsung dibales. Bisa. Artinya gini, kalau Allah mau fair, ayat ini harusnya la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian syukur, saya tambah kan gitu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, misalnya gitu kan. Apa ayatnya misalnya eh, la ungkos apa? Saya akan kurangi gitu. Atau saya akan cabut. Ya, Bun. Saya akan hilangkan nikmat tersebut. Baru fair kan? Jadi apple to apple dua rangkaian kalimat yang berada dalam satu ayat ini. Tapi nyatanya kan tidak. Di sini Allah kalimat aktif dan dibalasnya dengan aktif. Sedangkan ketika yang kufur nikmat nggak langsung. Allah hanya memberikan early warning. Memberikan sebuah peringatan dini. Gitu ya. Peringatan dini. Kan kalau kita sekarang ada alat di BMKG yang bisa mendeteksi tsunami karena belajar dari pengalaman Aceh dulu gitu ya dan Palu Donggala saat itu. Jadi sekarang ada istilahnya peringatan dini tsunami gitu ya.
Nah, kalau di Jepang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi mereka karena memang secara geografisnya sering sekali gempa di sana itu, bahkan sudah masuk ke sistem radio, sistem handphone itu kalau ada gempa sebentar lagi mereka sinyal alarm langsung bunyi di mana-mana sirine itu ya. Nah, itu kayak gitu, Pak. Jadi Allah cuma ngasih sirine peringatan. Kalau kalian kufur, ingat loh, azabku pedih, azabku keras gitu. Gak langsung dicabut nikmatnya, gak langsung dikurangi. Tapi ada potensi kehilangan di situ. Ya, karena mungkin saja gara-gara itu nanti Allah akan cabut nikmatnya. Nanti kita akan bahas lagi ke sana. Tapi ini kita fokus di ayat ini dulu. Nah, tapi kalau dia bersyukur, makanya kan aman syakoroha, hikmahnya lanjutannya, maka barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, faqad qayyadaha bi'iqaliha. Dia seperti mengikat nikmat tersebut dengan tali kekangnya. Nah, ini artinya nikmat itu akan selalu berada di dalam di dalam naungan dia, ya di sekitar dia, karena nikmatnya tidak akan pergi kemana-mana, bahkan mungkin ditambah, gitu ya. Bahkan mungkin bertambah nikmatnya karena dia mensyukuri nikmat tersebut. Nah ini Bapak Ibu, jelas ya. Jadi ayat ini adalah tampilan, ya menurut saya ayat ini adalah representasi dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi bayangkan, jadi kalau orang bersyukur langsung ditambah, dan itu pasti sifatnya. Dan kalau orang berkhianat atau kufur nikmat, nggak langsung dicabut, nggak langsung dikurangi. Hanya Allah berikan early warning tadi. Nah, juga hikmahnya berarti apa ketika Allah tidak langsung cabut di sini? Allah seolah memberi waktu, Bapak Ibu. Ketika Allah nggak langsung cabut, Allah nggak langsung kurangi nikmatnya, Allah seolah ingin memberi waktu kepada orang tersebut untuk sadar. Nikmat kamu udah banyak banget ini loh. Mau sampai kapan kamu begini? Seolah-olah Allah tuh berbicara begitu dengan keadaan yang dia dapati. Ya, tinggal nanti manusianya. Apakah dia cukup cerdas untuk menerima sinyal itu? Atau dia sebenarnya tahu tapi ya tajahal, dia berpura-pura bodoh untuk tidak mampu menangkap sinyal itu dari Rabbnya. Sehingga dia tetap terus membangkang, tidak melakukan perintah Allah, bahkan terus menjalankan larangan-larangan Allah. Nah, itu kembali kepada orangnya. Tergantung orang. Jadi Allah masih memberi waktu untuk dia kemudian bertaubat, ya, kemudian dia kembali kepada fitrahnya yang Allah inginkan sebagai manusia bersyukur. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Jadi di situ ada potensi dia kehilangan nikmat kalau dia tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan tadi dia ada potensi kehilangan. Nah, di sini kemudian Syekh Buti menjelaskan dengan lebih rinci dan detail lagi tentang kalimat ta'arrodo tadi. Kenapa Syekh Ibnu Athaillah menggunakan kata ta'arrodo? Ya karena tadi ayatnya begitu ya. Nggak pasti hilang nikmatnya, belum tentu dikurangi, belum tentu dicabut. Tapi ada potensi. Nah, ketika ada orang kufur nikmat, dia kan punya potensi kehilangan nikmat itu tadi. Ini kufur nikmat. Tapi kan belum tentu hilang, belum tentu cabut. Nah, jadi kita balik ke sini. Ketika ada orang kufur nikmat, kan ada potensi dua ya. Nikmatnya tetap terjaga, artinya nikmatnya terjaga, tetap ada, tetap dia miliki. Dan potensi kedua, nikmatnya hilang atau dicabut. Nah, banyak orang kemudian dia merasa senang, bahkan jumawa,
menganggap dirinya adalah orang pilihannya Allah. Karena nikmat dia tetap terjaga, walaupun mungkin dia terkategori kufur nikmat karena tidak beribadah itu tadi. Dan ketika nikmatnya hilang, dia merasa sedih. Padahal kata Syekh Buti, boleh jadi sebaliknya. Sebenarnya ketika ada orang kufur nikmat, yang kehilangan nikmat ini justru yang disayang oleh Allah. Yang nikmatnya tetap terjaga, justru ini yang dimurkai oleh Allah. Ya, dengan mekanisme istidraj. Di sini kenapa nikmatnya hilang? Ya karena untuk pengampunan dosa. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, jadi lucu kalau ada orang gak pernah sholat, gak pernah mengindahkan perintah Allah. Begitu dapat duit, difoto, dibikin status, rezeki anak soleh. Ini soleh dari mana? Gitu. Dia merasa jumawa, merasa pede. Dia ngerasa nikmat duit yang dia dapat itu karena dia adalah orang-orang pilihan, karena dia soleh dan begini. Enggak sama sekali, kata Syekh Buti gitu ya. Terus ketika orang nikmatnya hilang, ya nikmatnya dicabut, dia ngerasa oh, berarti Allah mengazab dia, Allah menghukum dia. Oh enggak, barangkali itu karena justru Allah sayang. Karena Allah ingin mengampuni dosa yang kamu telah lakukan karena kamu telah kufur nikmat. Nah, nanti hikmah ke-60, ini sekarang 62 ya, 63-nya itu tentang istidraj Bapak Ibu. Masih nyambung memang dengan hikmah 62 ini. Nanti ayat hikmah 63-nya tentang istidraj. Ya kalau memang sempat nanti kita bahas, kalau tidak di pertemuan selanjutnya karena panjang juga tuh pembahasannya. Nah, sekarang kita membahas yang ini. Yang ketika ada orang kufur nikmat, ternyata nikmatnya sama Allah dicabut atau diberi musibah. Ya, nikmatnya ada tapi dia diberi musibah. Ya diberi ujian, cobaan. Nah, itu berarti sebenarnya justru karena Allah sayang dengan orang tersebut. Orang ini sama Allah ketika nikmatnya diambil, dicabut, berarti kan gini ya. Orang yang kufur nikmat itu kan berarti lalai dari Allah. Iya kan? Berarti orang yang lalai ini. Kenapa dia lalai? Ya karena dia punya nikmat yang Allah kasih. Tadi. Nikmat sehat misalnya. Gara-gara sehat. Ya, jalan kemana aja, gak pernah sholat gini. Punya duit. Gara-gara punya duit, main judi sini, main perempuan, beli barang haram begini dan begitu. Nah, diambil sama Allah nih. Ketika diambil sama Allah, berarti kan dia akan berkurang tuh intensitas. Misalkan sakit gitu ya. Ya gara-gara sakit, dia jadi nggak main judi, jadi nggak minum miras. Jadi sebenarnya dicabut nikmat sehatnya supaya dia nggak lalai lagi. Supaya dia ingat dengan Allah. Hartanya dikurangi, misalnya bangkrut. Ya, ditipu misalnya, berkurang hartanya. Ya, atau kena musibah scam, penipuan, atau apa itu yang lagi marak, penipuan online itu, yang mengklik sebuah link, tiba-tiba kita langsung terhack akun bank account kita, terkuras tabungan kita misalnya begitu. Nah, itu justru karena Allah sayang. Jadi Allah menghilangkan sebagian nikmat yang karena nikmat itu justru dia menjadi lalai dan lupa terhadap Allah. Jadi disentillah gitu. Supaya mereka kembali kepada Allah. Kan memang salah satu tujuan musibah di dalam pandangan Islam yaitu untuk memberikan teguran, tamparan gitu ya. Misalnya di sini itu ya. Kayak misalnya
ayat yang populer tentang perusakan alam. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, surat Ar-Rum surat 30 ayat 41 sampai 42. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, terus Allah bilang liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Melalui hal itu, ya karena rusak sudah alam karena tangan manusia, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, tegas-tegas, dengan tegas, dengan jelas Allah bilang tujuannya apa Allah kasih ujian musibah? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu. Jadi sebagai teguran dari Allah. Nah, jadi jangan terburu-buru suudzon dengan Allah. Kalau memang ternyata Allah mengambil sebuah nikmat dari seorang hamba. Ya. Karena orang yang kufur nikmat itu kan derajatnya juga beda-beda. Ada yang mungkin levelnya level rendah, dia masih ibadah, tapi ibadahnya malas-malasan, sholatnya nunda-nunda, bahkan keluar waktu gitu kan. Ada yang kufur nikmatnya parah, nggak sholat sama sekali, nggak puasa sama sekali, bahkan selalu bermaksiat gitu. Nah, Allah punya satu tradisi, Bapak Ibu. Yang nanti tradisi itu sebenarnya tergambar dalam surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 123. Khususnya di pertengahan ayat itu ada kalimat may ya'mal su'ayyujzabih. Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu. Oke. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi dan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, kemudian di dalam Imam Mustadraknya Imam Al-Hakim, di dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim, di dalam Musnadnya Imam Ahmad ibn Hambal, di dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi, tafsir Ma'alimut Tanzil, itu ada hadis riwayat dari cerita dari sahabat Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu, ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung bangkit, langsung menghadap kepada Nabi. Jadi Abu Bakar merasa dalam tanda kutip ya keberatan dengan ayat ini. Jadi Abu Bakar bilang, ya Allah, ya Rasul, ayat ini sungguh berat. Ya, kenapa? Karena Allah berjanji setiap orang yang berbuat jahat akan dibalas. Apakah termasuk kami orang-orang beriman? Kata Nabi, bala, betul. Termasuk kalian orang yang beriman akan dibalas. Terus Abu Bakar komplain. Loh kalau begitu berarti Allah tidak sayang dong dengan orang beriman. Nah, Nabi membantah. Loh justru pola pikir itu terbalik. Kalau Anda berpikir seperti itu pola pikirnya terbalik. Justru ketika Allah membalas kejahatan manusia, khususnya orang beriman, itu justru sayang. Loh kok bisa? Karena dengan dia mendapatkan musibah, bencana, cobaan, atau dicabut tadi nikmatnya, berarti dia sedang dihapus dosa-dosanya. Kan hadis Muslimnya jelas ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya di kitab Riyadhus Shalihin ya, bahwa ya misalnya di dalam hadis
Nabi di Bukhari Muslim. Bukharinya 5642, Muslimnya 2573. Kan Nabi dengan tegas bilang, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa apa? Kemalangan, kesedihan, kegelisahan, ya kekhawatiran, rasa sakit, ya rasa kecewa, bahkan hanya sebuah duri kecil yang menancap di dalam tubuhnya, ya melainkan dengan hal-hal tadi kafarallahu biha min khotoyahu, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi kata Nabi kepada Abu Bakar tadi, justru kalau Allah memberikan kamu ujian, cobaan, yaitu berarti Allah sedang sayang kepada kamu, karena Allah nggak pengen kamu nanti ketika bahasa Nabi gini, idza talaqullaha rabbakum laisat lakum dzunub. Supaya ketika nanti kamu berjumpa dengan Allah, kamu tidak punya dosa lagi. Minimal kalau dosanya tidak habis total, ya minimal dosanya berkurang gitu. Ya, minimal dosanya berkurang kalau memang tidak bisa habis total gitu. Jadi itu justru bentuk apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah benci, bukan berarti Allah tidak sayang, justru sebaliknya. Itu karena Allah sayang kepada hamba tersebut, dicabut nikmatnya, dikasih ujian cobaan supaya dia kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, lebih tegas lagi ada hadis bagus Bapak Ibu. Di dalam Sahih Muslim. Nah, ini ya hadisnya ya. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2808. Sahih Muslim. Begini bunyi hadisnya. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi orang mukmin ketika dia berbuat baik. Yu'ti biha fid dunya. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik itu di dunia. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang beriman dan berbuat baik di dunia, wa yujza, dan dibalas di akhirat. Nih, perhatikan pilihan diksi dari Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau orang beriman berbuat baik, ya tadi misalkan bersyukur itu atas nikmat yang Allah berikan, di dunia itu akan diberikan oleh Allah. Ya diberikan balasan tentunya. Tetapi pakai kalimatnya yu'to. Yu'to itu diberi. Tapi kalau di akhirat itu pakainya yujza, dibalas. Balasan itu kan lebih hebat daripada pemberian gitu ya. Artinya balasan itu minimal setimpal Bapak Ibu. Baru bisa disebut sebagai sebuah balasan. Tapi adapun orang kafir, ketika dia berbuat baik di dunia, semua kebaikannya dibalas di dunia. Nah, supaya apa? Lihat. Hatta idza afdha ilal akhirah. Sampai kemudian kalau dia nanti di alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak lagi punya apa? Kebaikan yang perlu Allah balas di akhirat. Jadi kalau orang kafir, kebaikannya dibalas di dunia secara utuh. Ya, secara total sama Allah dibalas di dunia itu Bapak Ibu. Ya. Jadi
Kalau orang mukmin ini diberi dunia, dibalas di akhirat. Dosanya dicicil di dunia, ya tersisa sedikit atau habis maka masuk surga. Nah ini apa polanya nih. Jadi kalau orang beriman, berbuat baik, diberi di dunia, sesuai hadis tadi ya. Di dunia diberi, tapi dibalas sempurnanya di akhirat. Ketika dia punya dosa, dicicil di dunia balasannya oleh Allah. Dikasih musibah tadi, cobaan, ujian. Makanya orang yang kufur nikmat, kemudian nikmatnya dicabut, dikurangi, atau dapat musibah, itu dia sedang mencicil pengurangan dosa dia. Sehingga ketika di akhirat tersisa sedikit atau bahkan habis. Maka dia masuk surga. Kalau orang kafir, ketika dia berbuat baik di dunia, semua kebaikannya dibalas. Nggak ditunda sama Allah sama sekali. Supaya apa? Supaya di akhirat nggak ada balasan lagi. Jadi mereka nggak bisa nuntut Allah. Karena kebaikannya sudah total dibalas di dunia. Nah sengaja dosanya sama Allah nggak dibalasin di dunia. Makanya jangan heran kalau orang kafir, wah hidupnya nyaman, tenang, tentram, duitnya banyak, gitu ya. Kemudian tidak seperti tidak punya masalah yang kita lihat. Karena memang nggak ada yang dibalasin di dunia kesalahan dan dosanya. Supaya apa? Dibalas sempurna di akhirat. Masuklah mereka ke neraka. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu, dengan Allah mengurangi nikmat orang-orang yang tidak bersyukur atau bahkan mencabut beberapa nikmat orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah, itu adalah tanda cinta dan sayangnya Allah kepada orang tersebut. Ya. Berarti Allah menghilangkan penghalang yang membuat dia tidak bersyukur kepada Allah, yaitu nikmatnya itu tadi. Makanya kesehatannya dikurangi, hartanya mungkin dikurangi, dicabut sebagian nikmatnya oleh Allah, supaya dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, supaya dia sadar, supaya dia mau ibadah, supaya dia mau sholat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi intinya jangan suudzon kepada Allah. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Dan juga jangan terlalu over pede nih. Nah, nanti di hikmah ke-63 itu istidraj. Jadi jangan mengira orang, oh saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, tapi nikmat saya berlimpah, uang saya lancar, rezeki saya tidak seret, usaha saya sukses, bisnis saya maju, gitu ya. Nah, jadi ini seolah dia eh, tidak memahami bahwa Allah juga punya tradisi lain, yaitu membiarkan orang-orang yang semacam itu mendapatkan banyak nikmat, ya karena itu bagian dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Bapak Ibu, tidak selalu, tidak melulu gitu ya, tidak melulu orang yang kufur nikmatnya hilang, enggak. Bisa saja terjaga tadi kan, tetap ada nikmatnya. Nah, yang nikmatnya terjaga bisa jadi memang itu istidraj, bisa jadi memang Allah tunda saja. Atau Allah maafkan kesalahan dia. Jadi makanya tidak pasti hilang orang yang kufur nikmat. Bisa saja istidraj, tapi bahkan bisa saja Allah tunda atau Allah maafkan kesalahan dia sehingga nikmatnya nggak dicabut. Seperti itu firman Allah dalam surat Asy-Syura. Surat 42 Bapak Ibu. Ayat 30. Ya. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 30. Nah, di sini Allah bilang apa? Wa ma asabakum mim musibah, dan musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Itu ya. Sekarang ada orang kufur nikmat. Ntar sebentar. Ininya hilang ya. Share screen-nya hilang ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya Lepas tiba-tiba Ustaz kayaknya. ya terlempar nih yang Zoom. Hilang Ustaz ya kelihatan. Zoom satunya ya sebentar.
Baik, sebentar. Sudah ya? Baik. Sudah nampak ya? Udah. Baik. Nah, jadi tadi kenapa begitu detailnya Syekh Ibnu Athaillah menggunakan kalimat ta'arrodo, yaitu orang yang kufur nikmat itu berpotensi untuk kehilangan. Artinya cuma potensi, belum tentu hilang. Bisa jadi hilang. Ya, yang hilang itu bisa jadi karena Allah sayang kepada dia, karena Allah ingin dia kembali dan sadar. Yang tidak hilang nikmatnya, kemungkinannya dua. Bisa jadi istidraj, karena Allah ingin menghinakan dia. Bisa jadi memang Allah maafkan. Sesuai ayat ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi itu juga supaya dia sadar sih ya. Masa nggak malu sih? Allah udah ngasih nikmat segitu banyak tapi dia nggak mau berubah juga. Dia nggak mau sadar juga gitu kira-kira. Allah sudah banyak ngampunin dan maafin kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Kok nggak mau sadar juga, nggak mau mikir juga gitu ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi walaupun dia mendapatkan nikmat, tetap mendapatkan nikmat itu terjaga walaupun dia kufur nikmat, ya bisa jadi kemungkinannya dua, itu istidraj atau dia dimaafkan, ditunda sama Allah, atau bahkan dimaafkan tadi ya kesalahannya. Jadi nikmatnya tetap ada, nggak dicabut sama Allah, nggak diambil. Supaya mungkin Allah tahu nih orang mungkin justru sadarnya begitu gitu ya. Ketika dibaik-baikin terus, ketika dikasih-kasih terus, tapi dianya tetap membangkang, dia mungkin akan lupa. Jadi ada orang yang tipenya kan begitu ya, Bapak Ibu, nggak enakan gitu. Kasih terus gitu, akhirnya dia sadar dan mikir sendiri gitu. Nah, barangkali ada orang yang masuk dalam treatment begitu. Jadi Allah dalam mentreatment hambanya itu beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi don't compare your life to others. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Treatment orang itu beda-beda. Ada yang Allah tahu nih bentuk kasih sayang yang paling pas buat dia, ya dikasih musibah, dikasih cobaan, karena dia akan survive, dia akan bisa bangkit, dan bahkan dia akan bisa kembali ke jalan yang benar dengan cara itu. Ada yang mungkin tadi Allah ngelihat ini kayaknya pasnya di treatment dengan cara dibaik-baiki nih. Jadi walaupun dia sudah banyak kesalahan, dimaafin gitu ya. Akhirnya sadar sendiri. Kan ada juga manusia yang begitu ya. Misalkan ketika berbuat salah sama orang tuanya, tapi orang tuanya nggak pernah marah, baik. Nah, pada satu titik dia akan kembali dan mikir, ternyata orang tuanya sebaik itu, ya orang tuanya care dan seperduli itu. Masa kita sudah setua ini nggak mau apa namanya mengembirakan dan menyayangi orang tua kita sendiri, akhirnya berubah. Jadi ada yang seperti itu treatment. Karena Allah maafkan terus kesalahannya, gitu ya. Nah itu cara Allah mentreatment hamba-hambanya itu ya berbeda tergantung dengan hikmahnya Allah yang memang Allah lihat pantas kepada. Oke, pembahasan terakhir. Ini juga menarik dari Syekh Buti. Kan begini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manusia berterima kasih ke manusia lain, maka manusia yang diucapkan terima kasih kan akan senang. Karena dia merasa jeripayahnya, merasa apa pemberiannya itu dihargai. Ya, merasa dihargai lah. Misalkan kita ngasih ke orang lain dalam bentuk makanan, uang, terus dia bilang terima kasih ya Pak Haji gini. Kita kan senang ya. Gitu. Karena dia berterima kasih, ya setidaknya dia berarti mengapresiasi apa yang menjadi kebaikan kita. Nah, terus Syekh Buti melontarkan pertanyaan. Loh, kalau orang manusia bersyukur kepada Allah, memang Allah mendapatkan faedah. Memang Allahnya senang gitu. Nah, maka dijawab, nggak sama sekali. Artinya Allah bukan nggak senang, maksudnya Allah tidak mendapatkan faedah apapun. Faedahnya itu justru kembali kepada orang itu atau kepada orang di sekitarnya. Contoh,
Ada orang mungkin dikasih duit rezeki banyak. Nah, karena dia bersyukur atas rezeki yang banyak ini, dia kerjakan semua perintah Allah, menyantuni anak yatim, berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Akhirnya yang mendapatkan faedah siapa? Ya orang di sekitarnya. Kan begitu. Dan dirinya sendiri dengan mendapatkan pahala dari Allah. Allah sudah ngomong dalam hadis qudsi di riwayat Muslim kok. Lauat ya seandainya kalian semua bertakwa, ya lau annakum ya insakum wa jinnakum awalakum wa akhirakum, seandainya kalian manusia jin semuanya ala atqa qalbi wahidin minkum, itu semuanya bertakwa, semuanya beriman, semuanya beribadah, mau jinnya manusianya, dari awal manusia makhluk Allah sampai terakhir, itu saya tidak mendapatkan keuntungan apapun sedikit pun, kata Allah. Yang beruntung siapa ya? Orang manusianya. Jadi kita hanya dapat pahala, orang di sekitar kita mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang kita berikan. Nah, maka fa'idzan fasyukruka lillah. Nah, ini kalimatnya. Maka syukurmu kepada Allah itu adalah kewajiban yang kau tunaikan kepada Rabbmu. Tapi buahnya, buah dari syukur itu, ya kebaikan itu kembalinya ya'udu ila syakhsika. Kebaikan atau manfaat dari bersyukur itu bukan kembali buat Allah, kembali buat Anda, wa ila mujtama'ika, dan kembali untuk sosial masyarakat di sekitar Anda. Nah, Allah tidak mendapatkan faedah sama sekali. Nah, itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup misalnya Syekh Buti menutupnya dengan surat Luqman. Surat 31. Ya. Di dalam surat ini di ayat ke-12. Ya. Di sini Allah bilang apa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kufur nikmat tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah enggak butuh syukur kalian gitu ya. Artinya mau kalian syukur nih, kufur nikmat, mau syukur nikmat, semua itu faedahnya kembali untuk kalian sendiri dan yang merasakan juga orang-orang di sekitar Anda. Gitu ya. Tapi Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak butuh sama sekali dengan syukur dan kufurnya kita. Atau surat An-Naml surat 27 ayat 40. Ketika Nabi Sulaiman diberikan banyak kemuliaan oleh Allah. Ya. Maka Sayyidina Sulaiman ya alaihissalam itu menyadari hadza min fadli rabbi. Ya, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani. Ya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Wa man syakara, barang siapa bersyukur fa innama yashkuru nafsih. Wa man kafara, ini hampir mirip tadi dengan surat Luqman ya. Cuman kalau di surat Luqman tadi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi kalau sini wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka kalau dia tidak bersyukur atau dia ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Tapi kalau dia bersyukur, kebaikannya akan kembali untuk dirinya sendiri. Bukan buat Allah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Mazwar, kita baca lagi sebagai penguat dari hikmah yang ke-62 ini. Syekh Buti, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan man lam yashkurin ni'mata, barang siapa yang tidak mensyukuri sebuah nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia menempatkan dirinya dalam bahaya kehilangan nikmat tersebut. Ya, dia berpotensi kehilangan nikmat tersebut. Wa man syakaraha, siapa yang mensyukurinya, faqad qayyadaha bi'iqaliha,
maka sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut dengan tali kekang yang kuat, sehingga dia tidak akan kehilangan nikmatnya, bahkan mungkin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Pak Mazwar. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, silahkan. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi dengan Mas Ustadz. Mar, Ya silakan Pak Abdul Syukur ya. ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwasanya kalau orang itu dalam lisannya menyebut-nyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi dalam praktek kehidupannya sholat tidak, zakat tidak, itu belum dikatakan dia bersyukur nikmat. Nah, Betul. sebenarnya begini Ustaz, kalau orang sudah melaksanakan sholat, zakat, dan tapi dia lisannya tidak pernah mengatakan Alhamdulillah. Nah, itu apakah kita bisa pahami bahwa itu sudah bersyukur? Karena suatu ketika saya teringat kepada suatu riwayat bahwasanya ketika Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya itu istrinya Sayyidah Aisyah itu mengatakan, ya Rasul, anda akan sudah diampuni, dosa akan datang dan yang sekarang dan dijamin surga. Kok kenapa sholatnya sampai begitu? Lalu bersyukur, lalu apakah tidak bisa kita jadi orang yang bersyukur, kan gitu ucapannya. Ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa wahyu Allah tadi mengatakan bahwa sebenarnya sedikit orang-orang yang bersyukur. Artinya memang di dunia ini kan orang nggak usah di dunia, di Indonesia saja kan orang-orang yang mengatakan Islam tapi dia Islam apa itu abangan yang sholat tidak ini ada tapi KTP-nya Islam. Nah, kalau kita lihat dari secara global itu memang jumlahnya orang kafir itu kan dari berapa sekarang itu 9 miliar itu kan cuma 1,5 miliar orang Islam. Artinya orang-orang yang beriman dan melaksanakan sholat. Jadi maksud saya gini Ustaz, orang yang tidak ucapannya tidak mengatakan Alhamdulillah, tapi dia sholat, kemudian zakat dan melaksanakan itu. Artinya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia itu, mengabdi kepada Allah. Apa kan seperti itu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Syukur. Jadi betul, pertanyaannya ini bagus Pak Abdul Syukur, make sense. Artinya kan tadi yang dipermasalahkan oleh Syekh Buti, ada orang yang selalu lisannya berzikir dan mengucap hamdalah, tapi perilakunya tidak berkesesuaian, maka tidak dianggap bersyukur. Nah, pertanyaan Pak Abdul Syukur adalah, apakah ketika dibalik, dia jarang mengucap alhamdulillah, jarang berzikir dengan alhamdulillah, tetapi perilakunya berkesesuaian dengan tujuan penciptaan dia. Dia sholat, dia beribadah. Apakah dia sudah terkategori orang yang bersyukur? Sudah. Hanya saja dia kurang sempurna karena tidak berzikir. Jadi hanya kurang sempurna karena tidak berzikir dengan hamdalah saja. Tapi dengan dia sudah berperilaku demikian, dia sudah beribadah, dia sudah sholat, itu dia sudah dianggap bersyukur. Soal uang yang dia dapat dia pakai untuk bayar zakat, untuk berinfak sedekah, ya mungkin, tapi dia kurang dalam memperbanyak zikir dengan lisannya saja, alhamdulillah. Nah, apakah orang yang begitu sudah dianggap bersyukur? Sudah. Karena tujuannya itu di perilakunya, di ininya. Nah, cuma dia kurang sempurna saja di zikirnya. Ya layaknya orang kan ibadah nggak semuanya sempurna. Ya orang ibadah nggak semuanya bagus, nggak semuanya perfect. Nah, dia hanya kurang dalam zikir lisannya saja. Tapi karena perilakunya sudah berkesesuaian, ya dia dianggap bersyukur. Nah, hadis yang tadi Pak Abdul Syukur sampaikan itu menjadi penegas. Nabi ketika sholat sampai bengkak itu kemudian mengkaitkan dengan syukur kan. Ya, afala aku na'abdan syakuro, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Jadi artinya perilaku Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak dan pecah itu sebagai bentuk syukur. Itulah inti daripada syukur itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah perilakunya demikian, tinggal disempurnakan dengan sesering mungkin mengucap hamdalah. Jadi dia hanya kurang zikirnya saja. Kurang zikir gitu, kurang zikir mengucap hamdalah. Tetapi dia masuk dalam kategori orang bersyukur. Walaupun dia kurang banyak mengucap alhamdulillah. Itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti. Nah, kalau mau sempurna lagi, ya dia sering-sering baca alhamdulillah gitu ya.
Baik. Baik. Ya, Kasih makasih Ustaz. Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak lain. Kelihatannya Pak Faizin Nur. Silakan Pak dari Medan. Terima kasih Pak Mazwar. Ini dari Medan menikmati saja nih. Ada Ya, silakan. pertanyaan. Bisa memahami begitu. Memahami tidak mudah mengklaim nih, kalau orang beribadah kemudian dapat musibah itu berarti bukan dia orang tidak bersyukur atau sebaliknya. Jadi kata Ustadz tadi cara Allah itu atau tadi istilah lainnya apa nih terhadap hamba-hambanya ini unik. Treatment Allah. Treatment. Nah, jadi unik. Jadi kita lihat kawan-kawan atau lihat diri sendiri atau apa. Nah, jangan mengklaim karena ada jebakan-jebakan juga, ada tadi istilahnya walaupun belum dipelajari, yaitu ada istilah atau skema istidraj tadi ya, Ya, itu. betul. Jadi unik memang. Jadi terima kasih Ustaz dulu. Ini saya lagi menikmati aja dulu. Alhamdulillah. Terima Baik, kasih Pak Masya Mazwar. Ya, silakan. Makasih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Ibu Ella barangkali. Assalamualaikum Pak Mas. Oh iya, silakan Bu Momon ya. Waalaikumsalam. Makan. Ya, Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan. Ini saya Bu Momon dari Sumbar ini Pak Mas. Oh, lagi Masya pulang Allah. kampung Mohon ya, maaf silakan. lahir dan batin buat semua yang ada di grup ini. Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah, dengan ilmu yang Pak Ustadz berikan di pagi ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Tapi dalam hal ini saya ingin bertanya, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur ini baik berupa nikmat ataupun berupa musibah. Tetapi biasanya dengan musibah ini, bagaimana kita bisa menata hati? Apakah bisa kita lakukan kadang-kadang dengan musibah, padahal kita apakah ini dosa, salah dan dosa kita yang harus kita selalu minta ampun atau bagaimana? Jadi bagaimana menata hati kalau kita ditimpa musibah, gitulah intinya. Baik. Sebab padahal musibah itu adalah sebagai rasa syukur kita diberi peringatan oleh Allah. Tapi menata hati ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Ini yang masih mengganjal di hatiku ini. Ya mudah-mudahan dapat pencerahan dan lebih kuat lagi iman takwanya. Makasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bung Momon, terima kasih. Ini memang PR terbesar kita semua sama-sama ini ya. Masih termasuk PR kita semua ini. Bagaimana cara kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Ini yang sulit memang. Saya tidak mengatakan ini mudah, tidak mengatakan ini gampang. Ini sulit. Tetapi bukan mustahil untuk bisa kita menata hati kita. Sebagai ilustrasi sederhana begini. Kita sebagai anak, ketika ada hal-hal yang mungkin kita anggap orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan persepsi kita. Maka kita sebagai anak itu selalu berusaha, oh jangan-jangan mungkin ini yang terbaik menurut papa atau menurut ayah atau menurut ibu. Walaupun mungkin bagi kita ini sesuatu yang nggak bisa kita terima gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu bergulir, nah kita mungkin baru tahu belakangan gitu. Oh ini ternyata kenapa dulu ayah begini, kenapa dulu mama begini, kenapa dulu aku dipaksa untuk les ini, les itu, kenapa dulu aku dipaksa untuk belajar begini dan begitu gitu ya. Nah jadi sama kita dengan Allah tuh selalu belajar setiap saat. Belajar untuk selalu berhusnudzon, belajar untuk tidak buru-buru yang mengklaim bahwa ini adalah karena ini dan itu. Jadi semua berakumulasi Bapak Ibu. Ya Bu Mumun. Jadi ilmu yang kita punya, insight yang kita dapat dari ceramah agama, ilmu yang kita pelajari dari Quran dan hadis dan majelis ilmu seperti ini, pengalaman hidup kita selama berpuluh tahun kita sudah hidup, tradisi Allah bagaimana mentreatment kita. Nah itu bisa
bisa kita gabungkan itu sebagai sebuah nantinya sikap kita terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah. Yang pada ujungnya inilah cara kita beriman kepada Allah secara sempurna. Karena iman itu rukunnya ada 6. Dan rukun iman yang paling sulit itu adalah rukun iman yang ke-6 part kedua. Rukun iman ke-6 bagian kedua, part kedua. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman, percaya kepada takdir dari Allah yang baik. Nah kalau yang baik part pertama kita mampu. Mudah gitulah menerima. Nah part keduanya ini, yaitu takdir yang buruk, yang menurut kita buruk. Itu yang kemudian juga kita harus imani. Bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tinggal bagaimana kita menata hati kita. Sering-sering muhasabah. Nah nanti ini insya Allah nanti akan ada kaitan erat dengan hikmah 63 Bu Mumun ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya tentang istidraj. Jadi nanti di sini Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan jangan terlalu over PD, overclaim gitu, kayak misalkan tadi kita dapat rezeki, wah rezeki anak soleh nih gitu ya. Karena tradisi ulama salafus saleh itu selalu kalau dapat rezeki banyak, berlimpah atau bahkan sering ya. Jadi secara kuantitas rezekinya berlimpah, secara periodik itu selalu dapat sering gitu ya. Nah itu mereka selalu mewanti-wanti diri, jangan-jangan ini istidraj ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah jadi ada beberapa nanti kiat-kiat dari para ulama bagaimana kita menyikapi keadaan yang Allah berikan, baik itu nanti nikmat, baik itu nanti musibah atau bencana. Tetapi kalau musibah, bencana, nah itu tadi sudah Allah tegaskan tadi ya dalam Al-Quran bahwa wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi apa yang musibah yang menimpa kalian itu adalah dari hasil ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sudah banyak remisi dari Allah, itu pun sudah banyak ampunan dan maaf dari Allah kepada kita semua. Jadi insya Allah nanti akan lebih jelas dan lebih terang benderang lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan. Maaf Pak Ustadz, apakah boleh kita mencerca hati kita ini adalah karena dosaku barangkali? Ini apa salah dan dosaku? Apakah Bagus boleh? malah Bu Mumun, malah bagus. Malah ulama dulu begitu. Iya. Jadi menyalahkan diri sendiri. Ya Menyalahkan betul. diri gara-gara kamu nih yang semegini. Itu malah bagus, malah memang begitu harusnya. Memang seharusnya begitu. Iya. Ya, Baik. makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih sama-sama Bu Mumun. Baik. Banyak Pak Maswar. Ya baik, terakhir ini Martin, silakan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan Bu Mumun tadi ya. Misalnya kita kena musibah suatu penyakit yang berat ya. Nah kita berusaha berobat. Kemudian kita sering berkata kita syukuri saja gitu. Nah kemudian kita pasrah ya. Apakah dalam pasrah itu kita mengucapkan alhamdulillah atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau di level iman yang orang beriman yang biasa gitu ya, artinya tapi dia sudah bagus imannya, ya mengucapnya kalimatul istirja. Mengucapkan kalimatul istirja artinya kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja. Tapi di level para ulama, di level para walinya Allah, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka justru mengucap alhamdulillah. Bahkan mereka menanti-nantikan dan gelisah kalau hidup mereka nggak ada ujian dan cobaannya. Jangan-jangan Allah berpaling dari saya ya. Jangan-jangan Allah udah nggak sayang lagi sama saya ya. Nah sekali once mereka dapat ujian dan cobaan, mereka mengucap alhamdulillah karena berarti Allah sedang memperhatikan dia. Itu dari tradisi para ulama. Tapi kalau kita belum siap, mampu dan belum mencapai level itu, ya alangkah baiknya ya kita masuk dalam kategori orang beriman yang standar mengucap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un seperti itu. Nah, bahkan para ulama dulu ketika mendapat amanah kepemimpinan ya seperti Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab itu ketika ditampuk menjadi pemimpin, mereka mengucapnya innalillah malah tuh. Kan alhamdulillah. Kalau kita kan kalau naik jabatan malah syukuran gitu kan. Kita naik jabatan, dapat amanah yang lebih besar, dapat tanggung jawab yang lebih besar. Kalau di kita kan syukuran, ya tidak salah juga. Tapi para ulama dulu memahami itu sebagai amanah tanggung jawab yang berat. Jadi mereka kalau dapat itu malah mengucapnya innalillah. Tapi kalau dapat musibah malah mengucapnya alhamdulillah. Artinya itu cuma beda di sudut pandang aja Bu.
Dua-duanya benar, cuma beda level aja. Kalau kita level orang awam ya, kalau dapat naik jabatan ya alhamdulillah bersyukur, karena akan ada rezeki yang lebih yang Allah titipkan ke kita. Nah, itu level kita lah, orang standar, orang awam, orang beriman yang ya tetap dikatakan itu beriman. Tetapi level ulama dan para walinya Allah itu berbeda. Nah, jadi bagaimana kita merespon ya tergantung dengan level keimanan kita masing-masing. Kalau kita memang tahu bahwa ini adalah musibah dari Allah, karena Allah sayang, ada dosa yang akan Allah hapus, ya kita akan bersyukur sebenarnya. Kayak misalkan gini, logika sederhana. Ibu, mohon maaf, misalnya di baju ibu, di belakang baju ibu, ada kalajengking atau ular. Nah, ibu kemudian dikasih tahu nih sama orang, Bu, di bajunya ada ular, di bajunya ada kalajengking. Ya, apakah ibu kemudian akan memarahi orang itu? Oh, kamu dasar fitnah, kamu dasar ini jelek-jelekan baju saya bagus, bilang aja iri gitu. Loh, padahal orang itu secara tulus ngasih tahu ingin menyelamatkan ibu supaya ibu selamat, nggak dipatuk ular, nggak digigit, nggak dicapit kalajengking. Seharusnya ibu kepada orang itu berterima kasih atau malah marah-marah harusnya. Terima Kan kasih. berterima kasih ya. Sama kayak misalkan ada orang nih memberikan kita atau memberitahu kita aib kita, Bu, Pak, jangan begini, kamu sifatnya nggak boleh begini. Nah, Allah caranya kan nggak mungkin ngomong ke kita langsung, kita nggak bisa berdialog dengan Allah. Gimana cara Allah ngomong? Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, tindakan kamu begini salah. Ya salah satunya dengan menegur lewat musibah. Gitu. Jadi ibaratnya Allah lagi kayak ngasih tahu kita, kamu nggak boleh begini ya, rezeki kamu ini udah banyak, kamu nggak boleh begitu ya, dikasih taunya lewat musibah. Nah, harusnya kita marah apa terima kasih sama Allah berarti? Terima kasih. Nah, kayak gitu kira-kira logika sederhananya. Gitu ya, Bu Mumun. Tapi ya respon orang masing-masing beda level sesuai dengan level imannya gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 7. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ya, ditutup, Ustaz. sama-sama Pak Mazhar. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kita limpahan rahmat dan anugerahnya, terutama ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita semua pada akhirnya akan wafat dalam husnul khatimah. Mari kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Baik. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup sampai ketemu pekan depan insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah, wabarakatuh. Ustaz Pak Mazhar. Terima kasih semua.